Hai viewers, salam horor dan menegangkan. Saya ingatkan, jika Anda tidak sanggup, maka jangan tonton video ini. Saya mencoba untuk menyingkap cerita yang ada di balik film After School Horror. Seperti yang kita lihat di dalam film ini, para murid senior ingin membuat program, yaitu jerit malam sebagai uji nyali terhadap para murid baru. Siswa-siswi baru pun mulai melaksanakan program jerit malam mereka. Mereka mulai melaksanakan penelusuran, mencari sesuatu yang menjadi target tanda kelulusan mereka dalam program jerit malam tersebut. Namun dalam penelusuran tersebut mulai terjadi hal-hal yang janggal. Kecil. Mereka pun kembali melanjutkan misi pencarian mereka. Namun salah satu dari mereka pun menemukan bendera yang menjadi misi pencarian mereka. Udah, kita tinggalin ruangan ini guys, yuk. Serem apa? Ayo. Namun kembali terjadi kejanggalan yang ada dalam jerit malam tersebut. Para senior pun melancarkan aksi mereka untuk menakut-nakuti. Misi terakhir mereka pun selesai. Salah satu dari mereka mendapatkan kertas yang kedua, ucapan selamat keberhasilan. Selamat ya. Salah satu dari siswi yang baru sedang dalam posisi trauma karena melihat sosok yang astral pada waktu itu. Hal tersebut menjadi suatu kesempatan bagi para senior untuk melancarkan aksi kedua mereka, yaitu membuka satu toilet yang dari dulu tidak pernah diperbolehkan satu orang pun untuk menyentuhnya. Para senior pun memilih salah satu dari mereka sebagai perwakilan untuk membuka tempat tersebut. Sekarang lo harus jalan sampai ke ujung lorong situ, ada toilet. Siswi tersebut pun mulai menjalankan misi, yaitu membuka toilet yang selama ini
tidak pernah dibuka oleh satu orang pun. Pada saat itu, kepanikan pun mulai muncul, di mana siswi tersebut itu merasa ketakutan. Sejak saat itu pun teror mulai bermunculan. Munculnya makhluk tersebut melewati cermin. Kakak dari siswi baru tersebut melihat adiknya sedang tidur setelah pulang sekolah. Namun dia bingung, seperti ada orang yang mandi di dalam kamar mandi. Dia pun mengintip dan mendengarkan. Dia bingung karena yang ada dalam kamar mandi justru itulah adiknya. Terus pertanyaannya, siapa yang ada dalam kamar adiknya tersebut? Jadi yang lagi ada di kamar kamu siapa? Berpindah ke siswa senior yang sedang pulang sekolah, dia melihat sosok di depan pintu dan dia kaget. Dan setelah dia masuk kamar pun, dia menemukan sosok anak kecil yang entah siapa kok tiba-tiba bisa ada dalam kamar dia. Begitu pula terjadi kepada siswa senior yang kedua. Dia memperhatikan lewat jendela dan tiba-tiba muncul. Dia pun terkaget. Pada siang itu, Pak D penjaga sekolah pun mengecek lokasi keadaan sekolah. Namun dia sangat terkaget karena melihat toilet yang selama ini tertutup rapat telah terbobol. 3 siswa-siswi tersebut sedang berlari dan dipergok oleh Pak D. Dan mereka ditanyakan serta diinterogasi tentang keadaan toilet tersebut. Yang pada intinya Pak D memberikan peringatan yang sangat keras bahwa akan terjadi bencana malapetaka di sekolah tersebut ketika toilet tersebut terbuka. Wah, lebay nih. Kalau nggak tutup lagi aja Pak pintunya, Pak. Bukan itu persoalannya. Kita harus Iya, harus masuk Pak, masuk. Berpindah lokasi, terhadap siswi baru, dia merasakan keanehan kembali.
ketika dia menatap ke arah kakaknya. Siapa yang nyalain? Dia melihat sesosok yang telah dia lihat sebelumnya. Siswi tersebut pun kerasukan dan dia merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk tersebut pada saat kejadian waktu itu. Teror pun masih tetap berlanjut. Mereka pun mulai melakukan pengamatan Berarti bentar lagi pada saat itu, yang bagian serunya. pada saat dimana mereka menyuruh siswi baru tersebut untuk membuka pintu toilet. Mereka mulai melihat terjadinya keanehan-keanehan dan tanda-tanda. Masih ada nggak nih? Perasaan itu tuh ada anak kecil deh. Iya emang ada anak kecil. Terus ini siapa no? Ternyata kamu cerita sama anak hantu anak kecil yang biasa meneror mereka itu adalah hantu anak kecil yang mati di lantai 3. Kita temui aja Pak Radit. Mereka Dia pasti pun tahu. berencana untuk menemui Pak D untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan mereka tersebut. Namun pada saat mereka menjadi Pak D tersebut, mereka merasa diikuti oleh seseorang. Siapa lu? Lu ngapain ikutin kita, Han? Gue yakin lu pasti tahu sesuatu, ya kan? Ya, gue tahu semuanya. Siapa sih lu sebenarnya? Ayo jawab. 7 tahun Seorang pemuda tersebut pun ada seseorang menceritakan hal yang terjadi pada masa 7 tahun yang lalu. dia sering memberikan bingkisan-bingkisan kecil sampai akhirnya dia menyatakan isi hatinya. Saya cinta sama Bapak. Asih. Tolong maafkan Bapak. Bapak nggak bermaksud melukai hati kamu. Karena selama ini, Bapak menganggap kamu sebagai murid Bapak. Dan satu hal lagi harus kamu tahu. Bapak sudah bertunangan, Asih. Maafkan Bapak. Pada saat tersebut, wanita itu pun sangat depresi dan dalam keadaan sedih karena cintanya tidak tersampai, dan dia pun menulis sesuatu dengan darah yang ada di tangannya untuk guru tersebut. Apakah yang terjadi? Apakah bapak guru tersebut menemuinya di belakang? Atau dia mengabaikan? Pada akhirnya, wanita tersebut pun mengambil jalan pintas dengan melakukan bunuh diri. Setelah kematian Asih, banyak kejadian-kejadian aneh di sekolah ini. Sampai akhirnya pihak sekolah menutup bilik-bilik kamar mandi.
semenjak itu semuanya baik-baik saja. Sampai kalian datang melakukan kebodohan. Lu sih, apa kok jadi gue juga nggak tahu bakal kayak gini kejadiannya. Oke, terus sekarang kita bisa lakuin apa? Kalian harus menutup kembali bilik kamar mandi jam 12 malam. Terus apa lagi yang harus kita lakuin? Yang paling terpenting sih, kalian harus mengembalikan arwah Asih. Kuncinya ada pada orang yang pertama kali kesurupan. Mereka pun Oke. menceritakan kejadiannya sebenarnya dan rencana yang akan mereka lakukan untuk menutup kembali toilet tersebut dan mengembalikan arwah Misterius. wanita yang bunuh diri Kayaknya itu sih dia alumni di sini. melewati siswi yang pertama kali kesurupan arwahnya. Ada arwah penasaran. Pada malam itu, mereka pun melaksanakan hal yang mereka rencanakan, yaitu menutup kembali toilet tersebut dan mengembalikan arwah wanita yang tergentayangan. Tiba-tiba, siswi baru tersebut pun kembali kerasukan dari arwah gentayangan tersebut dan dia diseret ke dalam toilet. Tiba-tiba di saat akan dibuka, siswi tersebut pun lari. Mereka kembali untuk mengejarnya. Sebelum arwah tersebut melakukan hal-hal yang buruk terhadap siswi tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sebelumnya memberi solusi terhadap siswa-siswi tersebut. Siapakah sebenarnya dia? Karena cintamu ditolak sama Pak Norman. Aku mau kamu tahu kalau aku cinta sama kamu. Aku peduli sama kamu. Ternyata laki-laki tersebut adalah teman sekelasnya dan duduk bersampingan dengannya, yang mana laki-laki tersebut menaruh hati terhadap arwah tersebut di masa waktu itu. Dia pun meminta untuk arwah tersebut keluar dari tubuh siswi tersebut. Baik-baik aja. Namun mereka tiba-tiba bingung karena laki-laki tersebut telah hilang dan justru yang ada adalah Pak D yang menjaga sekolah. Siapa? Pak D pun menceritakan kebenarannya. Frank Serweno. Dia telah meninggal 5 tahun yang lalu. Ternyata yang membantu mereka itu pun adalah arwah yang telah meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi arwahnya Franz ya, Pak? Iya. Udah, begini aja. Kalian pulang, ya. Kalian pulang sekarang, ya. Pada intinya, di sini Rijalul Ghaib memberikan nasihat dan wejangan kepada teman-teman semua, dimanapun kita berada. Jagalah tata krama, etika, karena kita tidak hidup di satu posisi, yaitu alam dunia saja, namun banyak tetangga kita, yaitu dari alam lain, juga hidup berdampingan dengan kita. Salinglah menghargai. Salam horor Rijalul Ghaib.